Pak Pen bisa jelaskan Ulangan 17 ayat 14 sampai 15 versus 1 Samuel 8 ayat 5. Dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai 15, Tuhan berjanji akan berikan raja pada Israel. Dan apa yang Tuhan janjikan ini terjadi di 1 Samuel 8 ayat 5. Tapi kenapa Samuel kesal dalam 1 Samuel 8 ayat 6? Bukankah itu sudah dijanjikan Tuhan dan sudah sesuai karena mereka sudah masuk tanah Kanaan? Ya, orang Israel memang mendatangi Samuel untuk meminta diangkat bagi mereka seorang raja. Kita tahu bahwa sebelum itu bangsa Israel adalah satu bangsa teokrasi, di mana Allah langsung menjadi raja atas mereka, memimpin mereka, sehingga mereka tidak mempunyai raja secara politis. Tapi pada waktu mereka datang meminta raja kepada Samuel, dikatakan bahwa Samuel menjadi kesal. Di 1 Samuel 8 ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Ya, jadi Samuel memang kesal. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya Samuel yang kesal, tapi bahkan Tuhan pun menganggap bahwa permintaan raja oleh Israel itu adalah sebuah penolakan terhadap dia. Ya, nah itu di dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepada mereka padamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Lalu di dalam pasal 10 ayat 18-19 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Jadi terlihat bahwa reaksi Samuel dan reaksi Tuhan itu sama. Samuel menjadi kesal dan Tuhan sendiri menganggap bahwa itu adalah penolakan terhadap dirinya. Nah, tapi masalahnya, bukankah jauh hari sebelumnya Tuhan sendiri sudah menjanjikan raja bagi Israel? Tuhan sendiri berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya akan lahir raja-raja, dan ini adalah janji berkat. Ya, itu kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Daripadamu akan berasal raja-raja berarti memang dari Israel itu harus muncul raja. Dengan kata lain, Tuhan berjanji bahwa Israel itu akan memunculkan raja-raja. Ya, Tuhan sendiri bahkan memberikan jaminan, ya, di mana Ia akan mengangkat atau memilih raja bagi Israel. Itu di Ulangan 17 ayat 14-15. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku, maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, dan seterusnya. Hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Jadi ini memang adalah perkenanan Tuhan, janji Tuhan. Nah, kita coba bandingkan ya, permintaan Israel dengan janji Tuhan itu. Tadi di Ulangan 17 ayat 14 itu dibilang, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ya. Lalu dibandingkan dengan 1 Samuel 8 ayat 4 dan 5, ya, khususnya ayat 5, dikatakan, angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi nampaknya permintaan Israel ini cocok dengan janji firman Tuhan. Ya. Lalu kalau memang itu cocok, mengapa Samuel harus merasa kesal? Dan mengapa Tuhan sendiri itu
merasa bahwa itu adalah penolakan terhadap dirinya dengan permintaan itu. Nah, kalau kita memperhatikan secara lebih dalam, kelihatannya kesalahannya bukan pada meminta raja itu, ya, tapi kesalahannya itu pada motivasi mereka. Sekarang coba kita perhatikan kata-kata Tuhan sendiri ya dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Ya. Dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka padamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Akulah yang mereka tolak. Dalam pasal 10 ayat 19, sekarang kamu menolak Allah. Jadi sebenarnya tidak salah kalau Israel meminta raja, ya. Tapi rupanya Tuhan tahu motivasi mereka. Mereka meminta raja karena mereka tidak suka dipimpin atau diatur oleh Tuhan. Seandainya mereka meminta raja, seorang raja manusia, tapi pada saat yang bersamaan mereka tetap melihat Tuhan sebagai raja yang sesungguhnya, yang berdaulat atas kehidupan mereka, maka tentu itu tidak jadi soal. Kalau mereka tetap lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi kelihatannya dari respon atau kata-kata Tuhan itu nampak bahwa Tuhan tahu apa motivasi hati mereka. Rupanya mereka sudah bosan dengan segala perintah dan hukum-hukum dari Tuhan. Karena itu mereka memanfaatkan janji Tuhan sendiri dalam Ulangan pasal 17 untuk meminta raja dengan harapan agar mereka tidak lagi diatur, mereka tidak lagi dikuasai, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya di balik permohonan yang baik ini, itu permohonan yang bahkan punya dasar firman Tuhan, itu ada motivasi penolakan terhadap Tuhan. Ada motivasi untuk tidak mengakui Tuhan lagi sebagai raja sesungguhnya atas hidup mereka. Dan inilah yang membuat Tuhan tidak berkenan atau tidak senang dengan permintaan mereka, ya. Dan ini sebenarnya menjadi pelajaran rohani bagi kita bahwa satu permintaan yang baik sekalipun, bahkan sesuai dengan janji Tuhan, ya, tapi kalau itu didasarkan pada motivasi yang salah, maka permintaan itu pun tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau, misalnya Tuhan mau kamu melayani, ya, tapi kamu akhirnya mau melayani, tapi dengan motivasi yang salah, bukan karena melayani Tuhan, tapi mau cari duit misalnya, ya. Bahkan suatu perintah Tuhan pun kalau dilaksanakan dengan motivasi yang salah, Tuhan mau kita beritakan Injil, dan kita minta kita kesempatan pada Tuhan untuk beritakan Injil. Tapi kalau kita beritakan Injil dengan motivasi yang salah, maka itu tetap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Tuhan, ya. Nah, kita sering berdoa dan doa-doa kita sering tidak sesuai kehendak Allah. Tapi ada kalanya doa-doa kita itu, ya, tidak menyalahi firman Tuhan, tapi lahir dari motivasi hati yang salah. Itu pun tidak menyenangkan bagi Tuhan. Itulah yang terjadi di balik permintaan Israel untuk mendapatkan seorang raja manusia. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya, ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival,
Dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soro, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut Suatu Hari Nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.